faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar biji zarrah, pasti dia akan mendapatkannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mendapatkan balasan, siapa yang melakukan perbuatan tidak baik walaupun sebesar biji zarrah, maka dia juga pasti akan mendapatkan balasannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi artinya memang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentu juga pengikutnya manakala menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti tetap ada di antara manusia yang mendustakan itu. Ada juga yang kemudian menentang. Maka jangan bersedih terhadap apa yang mereka lakukan, karena sepanjang sejarah itu memang manusia seperti itu. Ada yang menerima, ada yang menentang, ada yang bahkan menentangnya itu sangat sengit. Maka yakinlah bahwa apa yang dilakukan itu manakala merupakan perbuatan baik akan tetap mendapatkan balasan dan juga mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 183 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Hadirin jamaah rahimakumullah, di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang menolak untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu alasan, di mana kemudian alasan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kami alla nu'mina li rasulin, agar kami tidak beriman kepada seorang rasul hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar, sampai rasul itu memberikan bukti berupa kurban
yang kurbannya itu nanti akan dimakan oleh api. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah Muhammad, "qad ja'akum," sudah datang kepada kalian, "rusulun min qabli," rasul-rasul sebelum saya dengan berbagai keterangan, dengan berbagai mukjizat yang mereka bawa sebagai bukti kerasulan mereka, wabilladzi qultum, termasuk juga dengan apa yang mereka minta, yang dikatakan, yaitu rasul yang salah satu mukjizatnya adalah ketika ada kurban maka kurbannya itu dimakan oleh api. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin." Maka kenapa kalian membunuh mereka kalau kalian ini memang benar-benar jujur, benar-benar ingin beriman kepada rasul yang dijanjikan kepada kalian. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengecam perilaku dari Bani Israel, di mana mereka memberikan alasan-alasan. Ya, sesungguhnya ini merupakan satu alibi saja bahwasanya mereka tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan, kami ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mau beriman nanti ada seorang rasul, yang rasul itu mukjizatnya adalah ketika memberikan kurban persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kurbannya itu akan dimakan oleh api. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka bahwa telah banyak utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul kepada mereka, yang membawa kepada mereka risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka telah dilengkapi dengan mukjizat. Mereka juga telah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat mereka itu beragam, termasuk mukjizat yang mereka katakan, yang ketika mereka mempersembahkan kurban sebagai bentuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kurbannya itu kemudian dimakan oleh api. Akan tetapi kenapa mereka itu tidak beriman, bahkan sebagian dari mereka kemudian dibunuh. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, apa yang mereka lakukan ini kan merupakan perbuatan dari nenek moyang mereka. Akan tapi mereka kemudian juga ikut mendapatkan kecaman karena mereka menyetujui apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka, mengamini. Sehingga di dalam hal ini sesungguhnya manakala seseorang itu menyetujui perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain, pada hakikatnya dia juga ikut di dalamnya. Minimal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah menolak dengan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Jadi kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, dengan memberikan nasihat, kalau tidak bisa dengan hati, hati yang tetap menolak kemungkaran itu, bukan malah menyetujui, apalagi kemudian mengamini, membantu. Ini berarti sama-sama ikut andil di dalam perbuatan mungkar yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka bahwa rasul-rasul itu sudah datang, akan tetapi tanggapan mereka terhadap datangnya rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah seperti yang mereka ungkapkan, bahwasanya mereka itu beriman. Kalau memang kalian jujur, maka seharusnya kalian beriman. Akan tapi ternyata mereka bukan hanya mengingkari utusan
dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka banyak membunuhi rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, Nabi Yahya mereka kemudian bunuh. Nabi Isa sendiri mereka kejar-kejar untuk dibunuh, walaupun kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ini menunjukkan bagaimana mereka sesungguhnya mempunyai perilaku yang tidak baik terhadap para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perilaku kaumnya. Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Kalau mereka itu mendustakan kamu, tidak mau beriman kepadamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu itu juga banyak didustakan. Artinya ini merupakan satu bentuk hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat perilaku sebagian umatnya yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditolak, didustakan, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mengalami hal yang serupa. Mereka juga didustakan, walaupun mereka itu datang dengan mukjizat, walaupun mereka datang membawa bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka juga ada yang diturunkan kepada mereka kitab, seperti halnya Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka mendapatkan kitab. Nabi Ibrahim juga mendapatkan suhuf. Akan tetapi tetap ada banyak dari umatnya yang menolak, tidak mau mengimani risalah yang mereka bawa, walaupun bukti-buktinya itu sudah benar, walaupun bukti-buktinya sudah nyata. Coba seperti halnya Nabi Isa sendiri. Nabi Isa bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bukti kerasulannya itu sudah jelas. Bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang mati. Nabi Isa juga memberitahu tentang apa yang mereka sembunyikan di rumah mereka. Nabi Isa kemudian membuat burung dari tanah liat, kemudian ditiup dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi burung sungguhan. Yang kalau kita lihat, ini kan merupakan satu bentuk mukjizat yang sangat-sangat hebat, sesuai dengan apa yang mereka pinta. Akan tetapi tetap saja kaumnya ada yang mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kemudian mengejar-ngejar Nabi Isa, akan mereka bunuh. Jadi sampai satu bentuk mukjizat yang sangat dahsyat seperti itu, menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah liat yang kemudian ketika ditiup menjadi burung sungguhan. Ini kan merupakan satu mukjizat yang sangat hebat. Tapi ternyata ketika mereka memang hatinya tertutup, mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya ada banyak penyebab kenapa mereka itu tidak mau beriman kepada rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mukjizat. Kita lihat di dalam sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala.
termasuk permintaan dari orang-orang Quraisy agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membelah bulan. Maka kemudian itu dilakukan. Mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kemudian membelah bulan. Akan tapi tetap saja bukti yang nyata yang seperti itu tidak membuat mereka yang tertutup hatinya mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu juga diberikan mukjizat yang kita dapatkan sampai sekarang, yaitu Al-Quran. Mukjizat yang di dalamnya penuh dengan balaghah yang tinggi, yang bagi mereka benar-benar menguasai tentang sastra itu akan mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu mukjizat yang tidak mungkin dibawa oleh manusia, tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Bagaimana sesungguhnya pengakuan Al-Walid ibn Mughirah ketika mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan pertama yang menunjukkan kejujuran dia, pengakuan terhadap ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia katakan wa innaha lahlawah, itu sungguh manis, itu tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Itu ungkapan pertama yang dikatakan oleh Al-Walid ibn Mughirah ketika mendengar ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi karena kepentingan dunia, karena dia takut kehilangan pengaruh di tengah kaumnya, dia kemudian diejek, berubah menjadi orang yang miskin sehingga menjadi juru bicaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian berubah, berusaha untuk mencari alibi apa yang dia sudah ucapkan tadinya kemudian diubah. Belakangnya dia katakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahir, bukan sihir, karena dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memisahkan antara dua orang yang tadinya saling berkasihan, anak dengan ayah, antara suami dengan istri, budak dengan majikan, terpisah. Ini sesungguhnya karena urusan dunia semata, bukan karena mereka sebenarnya mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada faktor-faktor keduniaan yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kalau Bani Israel, orang-orang Yahudi itu tidak berimannya bukan karena mereka tidak tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebenaran, bukan karena mereka tidak tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar utusan terakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu karena memang sifat-sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tergambar jelas di dalam kitab yang diturunkan kepada mereka. Akan tapi mereka tidak berimannya karena utusan terakhir ini bukan dari golongan mereka, bukan dari keturunan Bani Israel. Jadi ada faktor keegoan yang bersifat kesukuan yang buat mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktor keduniaan. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau kaum dari Rasulullah itu mendustakan beliau, sesungguhnya orang-orang sebelum Rasulullah, para Rasul itu juga didustakan. Walaupun sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka datang dibekali dengan mukjizat, mereka datang dengan diberikan kitab. Akan tetapi karena faktor-faktor keduniaan, takut kehilangan pengaruh, takut kemudian disamakan dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang mereka sebut sebagai golongan rendah, akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala
menyatakan tentang bagaimana sesungguhnya akibat baik dan buruk dari perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Bahwasanya manusia semua mereka nanti akan dibalas, diberikan balasan atas perbuatan mereka secara sempurna. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Jadi di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada semuanya, baik orang yang beriman ataupun yang tidak beriman, bahwa nantinya mereka pasti akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan ketika mereka di dunia, dan balasan secara sempurna itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di dalam ungkapan ini kata Syekh Wahbah Zuhaili ini tersirat bahwasanya balasan dari amal perbuatan itu baru akan diberikan secara sempurna nanti di hari kiamat. Jadi di hari kiamat, yang isyaratnya bahwa memang balasan terhadap perbuatan manusia mungkin saja sebagian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang di dunia, tapi tidak kemudian sempurna. Jadi ada sebagian yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya di dunia, tapi balasan secara sempurna itu adalah nanti pada hari kiamat. Makanya kan Rasulullah SAW mengisyaratkan ada amal-amal yang dibalas di dunia dan akhirat, ada amal yang kemudian dibalas di akhirat. Artinya manakala seseorang itu melakukan perbuatan baik dan dia melakukannya atas dasar untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah dia merasa rugi di dalam perbuatan baik itu, karena perbuatan baiknya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum terlihat balasannya di dunia, maka pasti akan disempurnakan nanti di akhirat. Orang yang berbuat tidak baik juga demikian. Kalau mereka misalnya tidak mendapatkan balasan perbuatan tidak baik itu di dunia, maka pasti mereka akan mendapatkan balasan secara sempurna di akhirat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa balasannya itu harus semuanya di dunia. Arwah orangnya seperti itu, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi kenapa dia diberikan kekayaan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, kemudian hidupnya biasa-biasa saja. Padahal di dalam Al-Quran dijanjikan sedekah akan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Maka sesungguhnya sekali lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan balasan yang sempurna dari amal perbuatan manusia itu nanti di hari kiamat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, akan tapi balasannya ya kan kita tidak tahu. Ada balasan dalam bentuk hati yang tenang, itu balasan dari amal perbuatan kita. Ada balasannya dalam bentuk keluarga yang tentram, keluarga yang sehat, lingkungan yang damai. Itu kan juga merupakan bagian dari balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sekali lagi bahwa balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di dunia itu hanyalah sebagian. Lengkapnya itu adalah nanti di akhirat. Termasuk kalau dalam kubur. Ya, dalam kubur itu hanya juga merupakan sebagian
Walaupun di dalam kubur itu kan diisyaratkan bahwasanya ya, kuburan itu merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Kalau di dalam kuburan itu baik, insya Allah dalam perjalanan berikutnya itu baik. Innal qabra raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Dalam hadis marfu itu dikatakan bahwasanya kuburan itu bisa jadi merupakan taman dari taman-taman surga atau sebaliknya hufratun min hufarin niran, merupakan lubang dari lubang-lubang neraka. Akan tapi sekali lagi bahwa apa yang didapatkan oleh manusia di dalam kubur mereka itu bukan merupakan balasan yang lengkap, yang sempurna dari amal perbuatan mereka, hanya sebagian saja. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan yang sempurna itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, di akhirat kelak. Jadi di akhirat kelak. Maka kemudian jangan terlalu gembira misalnya kalau semuanya kemudian sudah dibalas di dunia. Orang-orang saleh terdahulu itu kadang merasa khawatir kalau balasan dari amalnya itu langsung di dunia. Mereka khawatir jangan-jangan sudah dibalas semuanya ini. Sebab kalau orang-orang yang tidak baik, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melakukan perbuatan yang masuk dalam perbuatan yang kategorinya baik, mereka memberikan infak kepada sesama manusia, mereka meluangkan waktunya untuk menolong manusia, kan tapi karena perbuatan yang mereka lakukan bukan atas dasar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal mereka itu langsung dibalas di dunia. Nanti di akhirat mereka sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi. Sehingga orang-orang soleh terdahulu itu juga khawatir ketika melihat mereka berbuat baik kemudian langsung balasannya banyak itu. Khawatirnya apa? Khawatirnya jangan-jangan inilah balasan dari perbuatan baik mereka, dibalas di dunia, sementara di akhirat kemudian tidak dapat apa-apa lagi. Kenapa mereka merasa khawatir? Takut jangan-jangan sudah tidak ada lagi jatah bagi mereka balasan di akhirat. Karena kemudian kalau dibalas di dunia semua dan di akhirat tidak dapat, maka sungguh merugi. Makanya Rasulullah SAW kan juga mengisyaratkan tentang doa itu, bahwasanya doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim yang berdoa, yang di dalam doanya itu tidak ada doa tentang keburukan ataupun juga doa yang di dalamnya tidak ada tentang memisahkan qati'atur rahim, memisahkan hubungan darah, hubungan rahim, kasih sayang sesama kerabat, maka pasti akan dijawab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma balasannya pertama, imma ayu ajjala lahu da'watahu fid dunya. Apa yang dia minta itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dijawab. Dia minta ini kemudian dijawab itu. Minta rumah yang megah, dapat rumah yang megah. Atau yang kedua yaitu ayyaddakhillahu fil akhirah, tidak dibalas di dunia, tidak dijawab di dunia, akan tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disimpan. Jadi balasannya, jawabannya nanti ada di akhirat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, ayyasrifa anhu minas su'i mislih. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang dia minta, akan tetapi dijauhkan dari musibah yang semisal dengan apa yang dia minta. Yang biasanya kecelakaan kemudian menghabiskan uang jutaan rupiah karena dia kemudian memohon sesuatu dengan doa, maka dihindarkan dari kecelakaan itu. Itu bagian dari jawaban doa yang
dilantunkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah disimpan, nanti akan diberikan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi sekali lagi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwa balasan secara sempurna terhadap amal perbuatan manusia itu adalah di akhirat. Di dunia mungkin kita mendapatkan sebagian, akan tapi lengkapnya, sempurnanya adalah di akhirat. Maka jangan bersedih kalau kemudian dari apa yang kita lakukan berupa kebaikan, sedekah misalnya, kok kemudian tidak terlihat dibalas di dunia. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik, akan tetap dibalas sempurna nanti di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa kesuksesan yang sejati itu adalah manakala seseorang itu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Jadi kesuksesan yang sebenarnya, keberuntungan yang diperoleh oleh manusia adalah manakala Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dia dari neraka dan memasukkannya ke surga. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita itu kan adalah Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah, selamatkanlah saya dari neraka. Jadi selamatkanlah saya dari neraka. Sebab ada juga orang yang masuk surga akan tetapi melalui neraka terlebih dahulu. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita memohon agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga tanpa terlebih dahulu melalui neraka. Dan itulah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesuksesan, keberuntungan yang sebenarnya. Faman zuhziha 'anin nar, siapa yang dihindarkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz. Jadi bukan hanya sekedar dimasukkan ke surga, akan tetapi dihindarkan dari neraka. Itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Jadi sesungguhnya kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kesenangan yang menipu, yang membuat sebagian dari manusia kemudian terperdaya. Yang sesungguhnya, kata Syekh Wahbah Zuhaili, di dalam ayat ini isyaratnya yang memberikan tipuan itu bukan dunianya semata, kan, tapi setanlah yang kemudian menghiasi dunia itu menjadi sesuatu yang indah, dijadikan indah dalam pandangan manusia itu kan. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada manusia, dijadikan indah memang hubbus syahwati minan nisa', kecintaan syahwat kepada nisa, kepada perempuan, kecintaan terhadap anak, kemudian juga perbendaharaan dunia, sawah, ladang, emas, perak, kemudian binatang piaraan, binatang ternak, semua itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah mata. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada tempat kembali yang baik
manakala manusia tidak terperdaya dengan berbagai keindahan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisyaratkan di dalam ayat ini. Ini juga berkaitan dengan ayat sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jangan bersedih terhadap apa yang didustakan oleh kaumnya. Bahwa semuanya nanti pasti akan mendapatkan balasan. Kalau mereka berbuat baik, mereka akan mendapatkan perbuatan baik, mereka dibalas secara sempurna nanti di hari kiamat. Orang yang mendustakan Rasulullah SAW, walaupun di dunia belum mendapatkan balasannya, akan tetapi mereka tetap akan mendapatkan balasan mereka di hari kiamat secara sempurna. Jadi secara sempurna, tidak ada yang terlewat, karena semuanya kemudian tercatat. Semuanya kemudian akan diberikan balasannya, mendapatkannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar biji zarrah, pasti dia akan mendapatkannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mendapatkan balasan, siapa yang melakukan perbuatan tidak baik walaupun sebesar biji zarrah, maka dia juga pasti akan mendapatkan balasannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi artinya memang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentu juga pengikutnya manakala menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti tetap ada di antara manusia yang mendustakan itu. Ada juga yang kemudian menentang. Maka jangan bersedih terhadap apa yang mereka lakukan, karena sepanjang sejarah itu memang manusia seperti itu. Ada yang menerima, ada yang menentang, ada yang bahkan menentangnya itu sangat sengit. Maka yakinlah bahwa apa yang dilakukan itu manakala merupakan perbuatan baik akan tetap mendapatkan balasan dan juga mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau di dunia belum mendapatkan balasan, maka yakinlah bahwa nanti di akhirat semua manusia itu akan mendapatkan balasan secara sempurna. Sehingga dengan demikian kita tidak akan berkecil hati terhadap sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.